Kembali di Breaking News Kompas TV, untuk sejenak kita akan tinggalkan ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan menuju ke kota Malang, Jawa Timur. Di sana sedang ada aksi dari Aremania dan sejumlah elemen terkait peringatan 40 hari tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 supporter Arema FC yang saat itu bermain melawan Persebaya, dan kita ketahui juga ada 700 lebih orang luka-luka. Namun hingga saat ini dinilai oleh sejumlah elemen termasuk Aremania penanganan kasus ini tidak optimal dan menuntut pengusutan yang lebih tuntas dan lebih transparan terhadap kasus ini. Dan untuk mengetahui kondisi paling akhir dari aksi ini yang dilakukan oleh sejumlah elemen termasuk Aremania, sudah ada jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma di Stadion Gajayana Malang. Nadifa, saat ini aksi sudah berlangsung dan apa yang sedang berlangsung di sana? Selamat siang Radi dan saudara. Hari ini 10 November tahun 2022 tepat 40 hari tragedi Kanjuruhan. Kali ini Aremania yaitu supporter dari Arema FC melakukan aksi solidaritas 40 hari tragedi Kanjuruhan. Dan di sini Stadion Gajayana merupakan titik kumpul Aremania untuk melakukan aksinya, dan rutenya nanti akan ada dari Stadion Gajayana, lalu juga ada ke KNPI, itu adalah posko gabungan dari Aremania, lalu menuju ke alun-alun Kota Malang hingga titik akhirnya nanti di Balai Kota Malang. Dan dapat terlihat di layar kaca Anda saudara, saat ini suasana di sini Aremania sudah berangkat dari Stadion Gajayana melakukan long march berjalan ke titik akhir yaitu Balai Kota Malang dengan membentangkan spanduk yang berisi tuntutan-tuntutan Aremania dari awal tragedi Kanjuruhan hingga saat ini. Tuntutan Aremania masih sama, yaitu mengenai mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa, sebanyak 135 korban jiwa, hingga banyak hampir 700 luka berat hingga luka ringan. Dapat terlihat di layar kaca Anda saudara, berikut banyak ambulan yang juga disiapkan untuk mengantisipasi jika ada korban lain yang berikut. Lalu juga ada rombongan dari Aremania yang bergerak keluar perlahan dari Stadion Gajayana, karena tadi sebelumnya mereka berkumpul di dalam Stadion Gajayana untuk melakukan doa bersama. Lalu Ya, Nadifa. ya, Nadifa, ada agenda dari aksi ini juga melakukan aksi long march begitu. Nah, yang kita saksikan dari kaca ini, apakah ini titik kumpul atau mereka sudah melakukan long march tadi sebelumnya? ini di Stadion Gajayana Malang merupakan titik kumpul Aremania yang nantinya ini sekarang mereka melakukan long march berangkat dari Stadion Gajayana Kota Malang, lalu ini bergerak menuju KNPI. KNPI itu merupakan posko gabungan Aremania, lalu menuju alun-alun Kota Malang, dan nantinya di titik akhir yaitu Balai Kota Malang. Di Balai Kota Malang dan depan gedung DPRD Kota Malang mereka akan menyampaikan tuntutan-tuntutan di depan Balai Kota Malang. Ya. Itu tadi. Nadifa, informasinya juga aksi ini mengundang 3 kepala daerah di Malang Raya. Ada Kota Malang, Kabupaten Malang, juga Wali Kota Batu begitu ya. Apakah 3 kepala daerah ini juga nantinya akan dipastikan akan mengikuti aksi ini atau hadir dalam aksi ini atau seperti apa, Nadifa? Baik Radi dan saudara, untuk saat ini kami belum memastikan terkait kehadiran dari 3 kepala daerah tersebut, karena saat ini Aremania juga masih baru mulai melakukan long march dari Stadion Gajayana menuju Balai Kota Malang. Dan nanti titik kumpulnya akan kami konfirmasi lagi di Balai Kota Malang setelah Aremania sampai di Balai Kota Malang. Itu Radi dan saudara. Ya.
Dalam aksi kali ini bukan hanya Aremania sepertinya yang ikut dalam aksi Long March dan juga menuntut menyampaikan sejumlah tuntutan terkait tragedi Kanjuruhan. Anda ada informasi elemen mana saja selain Aremania yang mengikuti aksi ini, Nadifa? Baik, tadi di dalam stadion Gajayana ini terkait tragedi Kanjuruhan bukan hanya Aremania saja Ya. yang datang, namun juga banyak keluarga korban yang ikut turut dalam aksi solidaritas 40 hari tragedi Kanjuruhan ini. Lalu juga ada ambulans yang disediakan oleh LSM dari Kota Malang. Gitu, Radhi. Ya, saya juga mendengar ada sekitar 135 mobil ambulans dan ada juga informasinya 137 keranda. Apa artinya ini? Apa makna keikutsertaan 135 ambulans, 137 keranda ini untuk Aremania, Nadifa? Iya, baik tadi dari saudara 135 keranda ini yang ada di dalam stadion Gajayana tadi merupakan simbol 130 nyawa melayang di tangan saat tragedi Kanjuruhan terjadi. Dan tadi keranda di dalam stadion Gajayana tersebut ada 135 dan ada foto para korban di depan keranda-keranda tersebut. Dan sebelum berangkat melakukan long march, mereka melakukan Aremania melakukan doa bersama dan juga sholat gaib di samping keranda-keranda tersebut. Saat ini keranda-keranda tersebut dibawa oleh Aremania untuk melakukan long march bersama spanduk-spanduk berisi tuntutan-tuntutan yang dituntut oleh Aremania. Begitu, Raj. Baik, informasinya juga 1 hari sebelum aksi ini dilakukan hari ini ada agenda doa bersama yang dilakukan Aremania memperingati 40 hari tragedi Kanjuruhan. Bisa Anda gambarkan kemarin agenda doa bersama ini kurang lebih merupakan agenda Aremania yang juga menuntut pengusutan kasus atau seperti apa, Nadifa? Betul, karena kemarin merupakan 40 hari ini mereka melakukan berdoa bersama Balai Kota Malang dengan membentangkan spanduk-spanduk dan juga foto-foto korban. Begitu, Radi, dan di sini saat ini saya sudah bersama Aremania lain melakukan long march menuju Balai Kota Malang. Begitu, Radi. Sejauh apa jaraknya dari Gajayana menuju Balai Kota? Berapa waktu yang harus ditempuh Aremania untuk long march biasanya, Nadia? Baik, untuk jarak dari Stadion Gajayana menuju Balai Kota Malang tidak terlalu jauh, tetapi ini karena masanya juga sangat banyak, mungkin akan memakan waktu untuk sampai di Balai Kota Malang di titik akhir nanti dari aksi solidaritas 40 hari tragedi Gajayana. Mohon maaf, tragedi Kanjuruhan. Ya, tragedi Kanjuruhan ini sendiri kan sudah memakan banyak sekali korban. Kita ketahui bukan main-main, ini 135 orang merupakan tragedi berdarah sepak bola tertinggi kedua di dunia. Tentu saja pengusutan kasus yang dituntut oleh Aremania ini juga harus dipenuhi oleh sejumlah pihak yang saat ini masih melakukan pengusutan tentu saja ya. Anda juga mengikuti proses hukum dari tragedi kasus Kanjuruhan ini. Sejauh ini pengusutannya sudah sejauh mana yang Anda ketahui, Nadifa? Iya, untuk saat ini sudah ditetapkan beberapa tersangka, tetapi Aremania masih menuntut tersangka lain untuk pihak-pihak lain untuk dijadikan tersangka, baik dari pihak Asana hingga pihak-pihak lainnya aktor di balik tragedi Kanjuruhan ini. Itu merupakan salah satu tuntutan mereka dalam
aksi solidaritas 40 hari tragedi Kanjuruhan ini. Ya, ini saya lihat juga masa aksi sudah mulai melakukan long march gitu di jalan, sepertinya jalan protokol begitu ya Nadifa di Kota Malang. Apakah aktivitas arus lalu lintas juga terganggu hari ini, Nadifa? Iya, saat ini Aremania sudah berjalan menuju KNPI, yaitu posko gabungan dari Arema. Oke. Terlihat di layar kaca Anda, saudara, ini ada 2 jalur di depan Jalan Kawi. Di depan Jalan Kawi, dan untuk jalur satunya ini ditutup karena banyak Aremania yang akan melakukan aksi long march menuju Balai Kota Malang, sehingga arus lalu lintas juga sempat terganggu untuk ke arah Balai Kota Malang. Begitu, Radi. Ya, dan ini juga harus jadi perhatian warga di Kota Malang. Jika memang Anda ingin beraktivitas siang hari ini, mungkin ada jalan-jalan juga Nadifa yang harus dihindari. Anda punya informasi jalan-jalan mana saja yang lebih baik dihindari oleh warga Kota Malang dan bisa jadi jalur alternatif lainnya, Nadifa? Baik, Radi dan saudara, karena aksi Aremania, aksi solidaritas 40 hari tragedi Kanjuruhan ini dilaksanakan mulai dari Stadion Gajayana menuju KNPI yang melewati Jalan Kawi, diharapkan untuk masyarakat Kota Malang untuk menghindari Jalan Kawi di depan KNPI, lalu juga mengarah ke alun-alun Kota Malang. Dan nantinya setelah dari alun-alun Kota Malang, mereka akan berbelok langsung ke Balai Kota Malang, sehingga di tubuh Balai Kota Malang, di depan Balai Kota Malang dan juga di depan gedung DPRD Kota Malang akan pastinya arus lalu lintas pasti akan terganggu. Gitu, Radi. Baik, terima kasih Nadifa Rahma. Kami akan update lagi nanti, perbaharui lagi informasi dari sana terkait aktivitas atau aksi yang dilakukan oleh sejumlah elemen termasuk Aremania dalam rangka memperingati 40 hari tragedi Kanjuruhan dan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tragedi di Kanjuruhan. Terima kasih, Nadifa. Seperti diketahui saudara, aksi yang dilakukan oleh Aremania ini tidak hari ini saja dilakukan. Namun kemarin sempat ada doa bersama yang dilakukan di Stadion Kanjuruhan untuk memperingati 40 hari terjadinya tragedi Kanjuruhan. Ada 135 orang yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan, tewas karena terhimpit dan juga terkena gas air mata seperti itu, dan hingga saat ini pengusutannya juga masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain 135 orang yang tewas, ada 700 lebih orang dilaporkan juga dalam keadaan yang luka-luka. Belum lagi yang saat ini diklaim masih menderita penyakit psikologis begitu karena trauma saat berada di Stadion Kanjuruhan pada dilaksanakannya pertandingan antara Arema Malang melawan Persebaya beberapa waktu lalu. Yang visual yang Anda saksikan tadi ini adalah persiapan dari sejumlah elemen termasuk Aremania, dan juga tadi diinformasikan oleh jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma ada beberapa keluarga korban juga yang ikut melakukan aksi dalam aksi 40 hari peringatan tragedi Kanjuruhan ini. Nanti dilakukan long march, saat ini sedang berlangsung long march dari Stadion Gajayana Malang menuju ke Balai Kota Malang untuk nantinya menyampaikan sejumlah tuntutan di sana, termasuk juga pengusutan tuntas kasus tragedi Kanjuruhan yang melibatkan beberapa pihak termasuk petinggi-petinggi di persepak bolaan nasional. Breaking News Kompas TV, jeda sejenak, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.